Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran melahap lahan di Bukit Cibeber, Kota Cimahi. Protes atas dampak polusi udara, warga desa Jalan Cagak Subang berdemo di pabrik pengolahan batu dan hot mix. Jelang akhir masa jabatan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berpamitan saat hadiri Festival Hiburan Rakyat di Kota Bandung. Di Subang, warga desa Jalan Cagak berdemo ke pabrik pengolahan batu dan hot mix. Warga protes atas dampak polusi udara yang menyebabkan sejumlah warga terkena ispa. Warga desa Jalan Cagak Subang menyuarakan aspirasinya dengan berjalan kaki menuju ke sejumlah pabrik pengolahan batu dan aspal hot mix. Mereka menuntut pabrik-pabrik tersebut ditutup karena menyebabkan polusi udara. Salah satunya PT Bumi Berkah Ciherang. Di sini warga mengeluhkan aktivitas pabrik tidak hanya mengganggu, tetapi mengancam kesehatan warga. Udara yang buruk dari hasil produksi batu dan aspal hot mix dinilai berdampak buruk bagi kesehatan warga. Belum lagi suara bising dari produksi yang juga mengganggu warga. Bagaimana penyaringan debu-debu itu sehingga tidak keluar. Kemudian bagaimana kebisingan itu bisa mereka redam. Baunya produksi itu juga bisa hilang. Kemudian kompensasi dari apa yang mereka lakukan selama ini tidak ada sama sekali. Kewajiban CSR yang diatur oleh undang-undang tidak diberikan pada masyarakat kami. Dampaknya 4 orang warga itu terkena paru-paru dan bisa dibuktikan hasilnya begitu, sehingga mereka tidak bisa aktivitas lagi yang selama ini mereka berdagang berusaha. Sementara itu pihak perusahaan berdalih telah menjalankan standar operasi perusahaan sesuai ketentuan. Namun pihaknya akan berupaya untuk menekan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Secara teknis produksi dari AMP sendiri itu memang sudah sesuai gitu kan dengan standarisasi baik dari PUPR maupun dari dinas-dinas terkait. Sementara kami sudah semaksimal mungkin gitu untuk mengurangi dampak tersebut. Tapi yang namanya gitu kan industri apalagi kaitannya dengan pembakaran tuh asap itu pasti ada. Selain berdemo ke perusahaan-perusahaan, warga juga berunjuk rasa di kantor kecamatan untuk meminta audiensi dengan para pemilik perusahaan penggilingan batu dan aspal hot mix. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Polisi sita ribuan knalpot bising pengendara motor di Kota Bogor. Selain karena berisik, knalpot bising dianggap sebagai penyumbang polusi udara. Lebih dari 1.000 knalpot bising hasil razia selama 3 bulan terakhir dimusnahkan Polresta Bogor Kota Kamis siang. Salah satu pemusnahan knalpot yakni dengan memakai mesin potong. Selain karena suaranya yang bising, knalpot yang disita juga menyumbang polusi udara karena tidak memiliki saringan atau filter sehingga mempengaruhi pembuangan emisi gas buang. Ditambah lagi, knalpot bising juga dinilai mengganggu ketertiban masyarakat karena memicu tawuran dan balap liar. Kalau di jalan, dia juga bisa memicu tawuran, salah paham, gesekan, ketersinggungan. Nah, kemudian bisa juga menyebabkan si pemilik kendaraan bermotor memacu kecepatannya lebih, ya, karena suka sama suaranya. Nah, ini juga tidak sesuai dengan situasi yang ada saat ini, yaitu knalpot brong ini tidak ada saringannya, sehingga emisi gas buangnya tidak ada saringannya, tidak terkurangi, tidak terfilter, sehingga keluar semua, mempengaruhi pencemaran udara atau polusi udara, dan juga tentunya polusi suara. Pengendara sepeda motor yang memakai knalpot bising diberikan sanksi dan mengganti knalpot bising dengan knalpot standar. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.
Selain razia knalpot bising, ratusan kendaraan dinas Pemkot Bogor juga jalani uji emisi. Hal itu untuk menekan sumbangsi angka polusi udara di kota hujan. Satu persatu kendaraan dinas milik pemerintah Kota Bogor mengikuti uji emisi di halaman Balai Kota Jumat lalu. Uji emisi yang diadakan Dinas Lingkungan Hidup untuk menekan sumbangan polusi udara di kota hujan. Bagi kendaraan dinas yang lolos akan diberikan stiker yang terkoneksi ke Kementerian Lingkungan Hidup. Sementara bagi yang tidak lulus akan direkomendasikan untuk dilakukan perbaikan. Kedepannya uji emisi akan menyasar kendaraan umum dan pribadi yang ada di Kota Bogor. Jadi sekarang bagi mobil yang tidak diuji emisi bepergian ke Jakarta dan memiliki risiko untuk ditilang, ya sebaiknya dicek dulu. Ya saya menghimbau kepada seluruh mobil di Bogor untuk memantau kanal-kanal dari pemerintah kota di sub. Nanti kita akan jemput bola ya. Nah, dalam waktu dekat akan di stadion di GOR. Minggu depan, Sabtu depan akan di GOR. Kemudian nanti akan jemput bola di wilayah-wilayah. Total ada 148 unit kendaraan dinas yang mengikuti uji emisi ini. Kedepannya pemerintah Kota Bogor menargetkan akan menguji emisi 5.000 kendaraan, baik kendaraan pribadi hingga angkutan umum, sampai akhir Desember tahun ini. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan akhiri masa jabatannya pada hari ini. Pria yang akrab dipanggil Kang Emil itu sempat berpamitan kepada warga saat hadiri festival hiburan rakyat di Stadion Siliwangi, Kota Bandung. Ribuan warga tumpah ruah menikmati sajian konser musik yang tampil pada puncak acara West Java Festival. Acara yang digelar pada Minggu malam itu bertempat di lapangan Stadion Siliwangi, Kota Bandung. Sejumlah musisi papan atas seperti The Changcuters, Gigi, Pasben, Dul Sumbang, dan beberapa musisi lainnya yang berasal dari Jawa Barat tampil memeriahkan acara. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan keberhasilan dan penghargaan yang diraih selama 5 tahun dirinya menjabat. Dengan berderai air mata, orang yang akrab disapa Kang Emil ini juga pamit kepada warga Jawa Barat jelang masa jabatan gubernur usai. Dalam rangkaian acara ini juga digelar parade Karnaval West Java Festival. Masyarakat memadati Jalan Dago, Kota Bandung untuk melihat parade kostum dari berbagai daerah. Ridwan Kamil dan keluarganya ikut memeriahkan acara dengan mengenakan kostum unik. Demi masa, setiap perjalanan itu pasti ada awal dan ada akhir, betul? Tapi berkat doa-doa rakyat Jawa Barat, 5 tahun saya lalui dengan semangat, dengan tekad kuat, walaupun COVID melanda, walaupun Eril sudah tidak ada, provinsi ini adalah provinsi terbaik di Indonesia. Diketahui 5 September 2023 menjadi akhir masa jabatan Ridwan Kamil sebagai Gubernur Jawa Barat. Dirinya beserta sang istri Atalia Praratya mengemas barang pribadinya di rumah dinas Pakuan di kawasan Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung. Barang-barang yang ada di seluruh ruangan dikemas untuk dipindahkan ke rumah pribadi. Suasana haru terasa saat dirinya dan sang istri membereskan pakaian dan barang pribadi mendiang putra sulungnya, Emeril Khan Mumtaz. Usai mengemas barang-barangnya, Ridwan Kamil ditemani istri tercintanya berpamitan kepada seluruh pegawai yang bekerja di Gedung Pakuan. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.